Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional guna membahas berbagai inovasi teknologi yang dapat dipakai untuk pemulihan banjir dan longsor di Sumatera. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pertemuan ini membahas berbagai inovasi teknologi yang dapat dipakai untuk pemulihan banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti menegaskan, forum ini menjadi momen penting bagi BRIN untuk membuka dan menjelaskan hasil riset yang siap diimplementasikan dalam penanggulangan bencana. Inilah yang sebenarnya BRIN ini membuka semua filenya. Hasil riset yang sudah digunakan, yang dimiliki, hasil inovasi yang sudah dilakukan dari BRIN, buka semua mana yang kemudian bisa kita terapkan saat ini. Ada tadi hasilnya adalah air siap minum, arsinum. Arsinum itu air siap minum dari air yang keruh, dikelola, ada bisa dibuat di mobil tangki yang mobile, atau bisa di sebuah tempat disiapkan, lalu air keruh-keruh itu bisa langsung diminum. Namanya drone yang kemudian bisa mendeteksi sampai 100 meter ke dalam kalau di situ ada jenazah korban bencana. Ini kan juga penting. Bagaimana mereka semua masih sangat menunggu sampai ada seorang bapak mengais-ngais untuk bisa menemukan putrinya, yang kita bisa rasakan bahwa itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Mai Esti Wijayanti menambahkan, BRIN perlu lebih aktif menyebarkan hasil risetnya agar dapat digunakan sebagai data mitigasi dan solusi cepat untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Valdo dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pemerintah menyatakan siap menghadapi puncak arus mudik dan balik. Mulai dari berbagai rekayasa lalu lintas hingga posko terpadu dipersiapkan untuk menjamin perjalanan masyarakat aman dan lancar. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pemerintah menyatakan siap menghadapi puncak arus mudik dan balik. Berbagai rekayasa lalu lintas hingga posko terpadu dipersiapkan untuk menjamin perjalanan masyarakat aman dan lancar. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sofwan Dedi Ardianto, menegaskan penerapan skema one way di jalan tol arah Jakarta menuju wilayah timur menjadi pilihan utama dalam mengurai kepadatan arus Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini ditetapkan setelah evaluasi pelaksanaan kontraflow tahun lalu yang dinilai memiliki risiko tinggi dan pernah memicu kecelakaan. Tadi antara PU, Perhubungan dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas. Wilayah Korlantas ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu itu kan ada yang namanya kontraflow. Nah, ternyata terjadi kecelakaan waktu itu, maka tadi dari Korlantas Polri menyatakan bahwa peluang yang paling mungkin adalah melakukan one way. Waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tadi belum disampaikan. Dengan seluruh persiapan tersebut, Komisi 5 DPR RI berharap arus lalu lintas Nataru dapat berjalan lebih lancar dan tertib. Koordinasi di lapangan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman selama libur akhir tahun. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI melakukan kunjungan untuk memastikan akses transportasi di wilayah terdampak dapat kembali berfungsi secepat mungkin. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meninjau langsung perbaikan jembatan Merdu di Aceh yang menjadi akses penting konektivitas dan distribusi bantuan pasca bencana. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meninjau langsung perbaikan jembatan Merdu di Pidijaya Aceh. Jembatan ini menjadi akses penting konektivitas dan distribusi bantuan pasca bencana. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan akses transportasi di wilayah terdampak dapat kembali berfungsi secepat mungkin. Cucun mengapresiasi kinerja tim yang dinilai bekerja cepat dalam menuntaskan perbaikan jembatan Merdu. Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan kepala balai terkait agar seluruh akses kritis di Aceh dipulihkan segera untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya ini sudah komunikasi beliau langsung PIC-nya di sini, PPKD renov jembatan Gunung Merdu. Ini dalam waktu 2 hari sudah bisa dioperasikan. Makanya saya mengapresiasi, tadi juga komunikasi dengan kepala balainya, minta semua akses bukan hanya jembatan ini sangat cepat sekali. Kemarin tangani dari tanggal 27 ya Bu ya. Sekarang tanggal 12 sudah bisa dioperasikan. Ini karena akses yang sering saya sampaikan dari sejak awal kemarin di Sumatera Utara, minta kepada Pak Menteri PU konektivitas untuk bisa semua orang ada aktivitas antar daerah ini bisa berjalan, masuknya bantuan dari setiap arah, dari Medan, dari Banda Aceh melalui jalur sini. Makanya saya apresiasi, terima kasih ya Ibu. Cucun menegaskan akan terus mengawal pemulihan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana hingga seluruh akses publik berfungsi normal. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI mendorong penguatan distribusi energi dan infrastruktur di Yogyakarta, menyusul keterlambatan pasokan BBM di sejumlah titik dan prediksi lonjakan kendaraan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI mendorong penguatan distribusi energi dan infrastruktur di Yogyakarta, menyusul keterlambatan pasokan BBM di sejumlah titik dan diprediksi lonjakan kendaraan. Anggota Komisi 6 DPR RI, GM Totok Hedi Santosa menjelaskan, gangguan suplai masih terjadi di beberapa titik distribusi, termasuk insiden dan ruas tol Jawa yang menunda pasokan hingga 6 jam lebih. Totok meminta Pertamina mempercepat suplai dan menjamin ketersediaan cadangan operasional.
distribusi bahan-bahan BBM itu ternyata sering mengalami keterlambatan. Di tol Jawa aja, saya memberi contoh ya, di KM 57 di Kerawang ada kemacetan karena suplai bahan bakarnya 6,5 jam kemudian baru ada. Nah ini sebagai penanda bahwa apalagi untuk Natal dan Tahun Baru, ini kalau kinerjanya kurang bagus, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan lalu lintas. Tapi tidak hanya itu, kan lalu lintas yang kurang berjalan lancar itu mengakibatkan sekian banyak distribusi termasuk makanan itu terlambat sedemikian rupa. Tetapi melihat apa yang mereka katakan dan kesiapan yang sudah dilakukan, saya tetap percaya. Komisi 6 menegaskan akan mengawal koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik dan pergerakan wisatawan selama Nataru di Yogyakarta berjalan aman dan terkendali. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan ke lokasi terdampak bencana di Aceh, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memberikan bantuan kepada para masyarakat serta menyerap aspirasi terkait percepatan pemulihan infrastruktur dan mengembalikan fungsi alami sungai pasca bencana. Dalam kunjungan ke lokasi terdampak bencana di Aceh, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memberikan bantuan kepada para masyarakat serta menyerap aspirasi terkait percepatan pemulihan infrastruktur dan mengembalikan fungsi alami sungai pasca bencana. Cucun menyoroti kondisi sungai yang masih tertutup dan tertimbun. Untuk itu, perlu langkah konkret dari Kementerian Pekerjaan Umum agar segera dilakukan pengerukan dan pembersihan material. Cucun juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri dalam upaya penanganan darurat dan tindakan cepat untuk pemulihan wilayah-wilayah terisolir yang susah dijangkau. Aspirasinya tadi disampaikan minta secepatnya untuk mengangkat kayu-kayu kemudian juga mengembalikan fungsi dari sungai ini sehingga air nanti ketika datang juga tidak lari kemana ke kiri ke kanan, tetap mengalir pada sungai yang ada. Tetapi kondisi sungai sekarang lagi tertutup, ini PR besar dan saya juga akan sampaikan juga nanti ketika pulang ke Jakarta ada satu aliran sungai yang harus segera dinormalisasi ya. Jadi hampir 1 kilometer ini bukan diperbaiki, ini dikembalikan lagi, digali kembali menjadi sungai biar tidak terjadi ya di kemudian hari seperti sekarang ini lumpur naik ke atas. Kunjungan dan penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat mempercepat respon dari pemerintah pusat dalam menyediakan sumber daya dan kebijakan yang komprehensif untuk proses normalisasi infrastruktur krusial di Kabupaten Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya Aceh, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah langit Sumatera yang masih menyimpan sisa pekat duka, DPR RI mengingatkan bahwa menjaga alam Indonesia bukan sekadar tanggung jawab, melainkan ikrar untuk menyelamatkan setiap makhluk hidup yang menggantungkan harapannya pada tanah ini. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir,
pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dari hutan yang terluka oleh penebangan, sungai yang mengalir membawa pilu hingga gunung yang menangis lewat longsor dan banjir bandang. Semua menjadi tanda bahwa alam tengah memanggil kita kembali kepada keseimbangan. Melalui suara dari DPR RI, ajakan ini mengalir sebagai seruan kebangsaan, menghentikan perusakan, kuatkan pengawasan dan pulihkan ruang hidup bersama agar Indonesia tetap berdiri sebagai rumah yang teduh, tempat seluruh kehidupan dapat tumbuh tanpa takut pada bencana yang kita buat sendiri. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Gelombang bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Banjir bandang, longsor, dan hujan ekstrim menyebabkan banyak korban jiwa, serta ada yang hilang tertimbun longsor, merusak rumah-rumah warga, memutus akses jalan, jembatan, serta memporak-porandakan aktivitas sosial dan ekonomi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pemberhentian seluruh aktivitas penebangan hutan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Desakan ini menyusul banyaknya praktik penebangan liar yang telah menimbulkan bencana alam di Sumatera. Bencana yang terjadi di Sumatera ini, intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk potong itu, dan yang untung punya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini. AMDAL-nya jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga dari Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh menekankan, penanganan lahan kritis harus dilakukan Kementerian Kehutanan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam, dan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan hilangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pembalakan liar. Ini juga ada data lahan luas lahan kritis kita itu hampir 12,7 juta hektar, itu tahun 2024. Tentu kita juga ingin tahu nih apa ke depan langkah Pak Menteri untuk penanganan lahan kritis ini sehingga potensi dampak pada bencana alam seperti banjir yang longsor terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi gitu ya. Di sisi lain, ada regulasi yang mungkin tidak putus dikisah di Komisi 4, termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, itu yang menyebabkan juga terjadinya
kurang kemampuan kita dalam pengendalian pembalakan hutan ini. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menjelaskan, mitigasi dipandang sebagai langkah penting untuk menurunkan risiko bencana di masa mendatang. Sementara, adaptasi diperlukan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri ketika bencana tidak dapat dihindari. Bentuk adaptasi tersebut mencakup penyesuaian desain bangunan, perbaikan sistem drainase, serta pengelolaan ruang wilayah yang selaras dengan karakter geografis daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS di setiap provinsi sebagai dasar penataan ruang. Ini saatnya kita betul-betul membuat kajian lingkungan hidup strategis supaya seimbang antara mungkin pemanfaatan lahan dengan pelestarian, karena undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karenanya ada perlindungan dan ada pelestarian. Mungkin ada pemanfaatan, tetapi berapa, sejauh mana kita memanfaatkan. Konsentrasi seluruh pemangku kepentingan dan BRIN sebagai lembaga riset nasional diharapkan mampu memastikan penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis ilmu pengetahuan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Ya Elisa dan juga pemirsa, selain kopi tentu ada salah satu minuman juga yang banyak digemari di era-era sekarang ini nih. Apa itu? Yaitu matcha. Karena memang matcha ini menjadi minuman sehat yang semakin digemari karena kandungannya yang baik untuk tubuh. Kalau Alfa sendiri suka nggak minum matcha? Mending kopi sih. Kalau saya memang suka nih matcha. Ya, biasanya kalau cewek itu kan ke matcha ya. Bener, karena selain enak nih Alfat, matcha ini memiliki kandungan antioksidan. Ini membantu meningkatkan energi kita serta mendukung kita lebih fokus dan juga kesehatan kita lebih baik tentunya. Ternyata ada untungnya ya minum matcha itu ya. Dan setidaknya ada 5 manfaat penting dari matcha untuk tubuh kita nih pemirsa. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai minuman matcha nih yang menjadi pilihan karena selain rasanya yang nikmat juga ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari menjaga energi hingga bisa menstabilkan mood kita. Dan kali ini kita akan memberikan informasi nih kepada Anda pemirsa, 5 manfaat utama matcha yang membuatnya layak menjadi konsumsi harian. Terutama bagi Anda nih yang ingin menjaga gaya hidup sehat. Dan tentu tanpa berlama-lama, mari kita simak manfaat dari matcha secara lebih mendalam dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Buat kamu pecinta matcha, bersiaplah tersenyum lega karena minuman hijau ini ternyata punya segudang manfaat yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Jadi, kecintaanmu pada matcha bukan sekedar tren atau ikut-ikutan estetik belaka. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba atau mungkin merasa matcha itu terlalu pahit atau rasanya seperti rumput, Intips kali ini akan mengajak pemirsa melihat berbagai manfaat dari mengkonsumsi matcha. Karena katanya di balik warnanya yang khas dan rasa yang unik, matcha menyimpan kandungan antioksidan super kuat, memberi energi yang stabil hingga berpotensi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda. Pertanyaannya, benarkah matcha bisa jadi rahasia tubuh sehat dan kulit lebih muda?
fakta atau hanya mitos? Yuk kita bongkar bersama lewat 5 fakta menarik tentang matcha. Beda dengan kopi yang sering bikin jantung berdebar atau cemas, matcha justru memberi energi yang stabil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kombinasi unik antara kafein dan L-theanin. Kafein memberi dorongan energi dan kewaspadaan, sementara L-theanin, asam amino khas daun teh, membantu menenangkan otak dengan meningkatkan gelombang alfa. Hasilnya, tubuh tetap berenergi tapi pikiran lebih fokus, tenang, dan stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan efek ini bisa membantu meningkatkan performa belajar, konsentrasi saat kerja, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, kalau butuh teman saat kerja panjang atau belajar untuk ujian, secangkir matcha bisa jadi pilihan lebih aman dibanding kopi. Siapa yang nggak pengen punya metabolisme sehat? Nah, matcha ternyata bisa sedikit membantu di sini. Katekin dalam matcha berperan meningkatkan termogenesis, proses tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ada studi yang menunjukkan konsumsi teh hijau kaya katekin bisa meningkatkan pembakaran lemak, terutama bila digabungkan dengan olahraga. Tapi perlu dicatat, efeknya modest alias kecil. Artinya, matcha bukan sulap yang langsung bikin langsing. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat, membantu metabolisme bekerja lebih efisien, tapi tetap harus dibarengi pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi, jangan keburu berharap matcha bisa menggantikan olahraga atau diet ya. Penelitian skala besar menunjukkan konsumsi teh hijau rutin termasuk matcha berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Senyawa aktif di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Gak berhenti di situ, matcha juga berpotensi membantu menstabilkan tekanan darah dan kadar gula darah. Hal ini penting banget karena faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Makanya, menjadikan matcha sebagai bagian dari rutinitas harian, tentu tanpa gula berlebihan, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Selain bikin fokus, matcha juga dikenal punya efek menenangkan. Efek ini datang lagi-lagi dari kombinasi L-theanin dan EGCG yang bekerja pada sistem saraf. Penelitian menunjukkan konsumsi matcha bisa membantu menurunkan stres psikologis, membuat suasana hati lebih stabil, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena itu, matcha sering dijadikan bagian dari ritual meditasi atau mindfulness di Jepang sejak ratusan tahun lalu. Jadi, secangkir matcha sore hari bisa jadi cara sederhana untuk recharge energi, menenangkan pikiran, dan siap menghadapi sisa aktivitas dengan lebih rileks. Ini dia alasan kenapa matcha sering disebut superfood. Dalam secangkir matcha terkandung kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibanding teh hijau biasa. Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Jadi, bukan mitos lagi kalau matcha sering disebut sebagai minuman anti-aging alami. Intinya, minuman hijau ini bukan sekedar tren estetik di kafe, tapi memang punya manfaat yang nyata. Jadi, apakah kamu sudah siap menikmati secangkir matcha hari ini? Nah, Alfat udah melihat manfaat-manfaat dari minum matcha. Tertarik nggak untuk mencoba minum matcha? Tadi disampaikan bahwa ternyata minum matcha lebih bagus daripada kopi untuk pagi hari. Ya sudah deh kalau gitu, karena Intip sudah menyampaikan itu, kayaknya perlu dicoba nih, dirutinkan bahwa di setiap pagi minum matcha nih. Dicoba dulu ya, karena memang rasanya enak sekali dan juga manfaatnya bagus untuk tubuh tentunya. Ya, apalagi sekarang sedang tren ya, tentu
pemirsa ini juga bisa mencoba apa yang tadi sudah disampaikan dari Intips. Betul sekali. Dan itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.